Gyeongseong Creature awalnya memiliki latar waktu musim semi tahun 1945 di Gyeongseong. Selama pendudukan Jepang atas Korea yang mengisahkan dua orang dewasa muda menghadapi makhluk aneh untuk bertahan hidup. Sedangkan pada season kedua ini, memiliki latar waktu pada tahun 2024 dan berlatar di Seoul. Gyeongseong Creature 2 pada dasarnya menjadi momen reuni para pemain di latar 2024, seperti Yoon Chowok dan Jang Tae-sang. Keduanya melanjutkan perjuangan mereka dalam bertahan melawan monster. Gyeongseong Creature 2 diawali dengan latar 2024 di Seoul. Yoon Chowok bertemu dengan orang yang mirip dengan Jang Tae-sang. Pria itu adalah detektif Ho Jae, diperankan Park Seo Joon. Keduanya bertemu di lokasi pembunuhan misterius. Sang detektif merasa kebingungan saat Chowok memanggilnya dengan sebutan Master Jang. Namun, bagi Yoon Chowok yang diperankan oleh Han So-hee ini menjadi momen reuni dengan orang yang dicintainya dulu. Berawal dari pertemuan tersebut, Han So-hee dan Park Seo Joon kembali bersatu dalam melawan kasus yang mirip di tahun 1945. Mereka juga akan bertemu dengan orang dan kisah yang mirip masa lampau. Jika di season 1 ada Kolonel Kato, diperankan Cha Yang-jeon, di season 2 ada Kuroko 01, diperankan Lee Eum-saeng, yang jadi otak eksperimen mengerikan di Jeonseong Biotech. Lalu ada Sung-jo, diperankan Bae Hyun-sung, yang merupakan anak Akiko, diperankan Ji-woo, yang di season 1 masih bayi. Ia jadi anak angkat Yukiko Maeda, diperankan Claudia Kim, istri sah ayahnya. Setia menemani Jang Ho Jae, Kwon Yong-gil, diperankan Heo Jeon-seok, adalah cucu Kwon Jun-taek, diperankan Wai Ha-jeon. Lalu, Yoo Myung-jun, diperankan Lee Sung-wook, yang jadi detektif juga merupakan keturunan dari orang terdekat Jang Tae-sang. Karakter baru Noh Ji-soo, diperankan Han Dong-hee, adalah detektif junior. Ia membantu Yoo Myung-jun mengusut kasus yang melibatkan Jang Ho Jae dan Jeonseong Biotech. Lalu ada Lady Maeda, diperankan San Suk, si pendiri Jeonseong Biotech bersama Kato. Perusahaan itu didirikan di area bekas RS Ongseong. Setelah didirikan Lady Maeda dan Kato, kepengurusan Jeonseong Biotech diteruskan oleh anaknya. Shin Ji-oh, diperankan Park Sung-geun. Dilabeli nomor 71, An Jeng-hyuk, diperankan Park Tae-in, merupakan objek penelitian yang tubuhnya diberi najin di Jeonseong Biotech. Antena Shin Seol-dong, diperankan Park Hye-jin, adalah nenek An Jeng-hyuk. Ia termasuk karakter pendukung yang berpihak kepada Jang Ho Jae. Kuroko 04, diperankan Kim Kang-min, termasuk anggota kelompok Kuroko terkuat. Ia bekerja di bawah Kuroko 01. Di season terbaru ini, mereka memiliki peran penting dalam keberlangsungan alur cerita. Sosok Jang Tae-sang kembali hadir dengan identitas barunya, Jang Ho Jae. Sedangkan Yoon Chowok juga masih hidup setelah 79 tahun berlalu. Tentu saja, mereka dapat hidup lama karena adanya parasit bernama Najin di tubuh mereka. Masih seperti musim pertamanya, drama ini tetap melibatkan peran sutradara Jung Dong-yoon yang pernah sukses menggarap drama It's Okay to Not Be Okay, 2019. Sementara skenarionya tetap ditulis oleh Kang Eun-kyung yang pernah terlibat pembuatan drama Dokter Romantik, 2016, dan sequel-sequelnya. Aktor Park Seo Joon dan Han So-hee juga masih dipercaya untuk membintangi drama thriller ini. Selain mereka, ada pula aktris Soo Hyun yang sejak musim pertama memerankan karakter Maeda yang antagonis. Pada episode terakhir, Sung-jo berusaha membunuh Yoon Chowok dengan alasan khusus. Sebelum sempat membunuh, Kuroko datang dan menyerang Sung-jo. Saat itu Sung-jo akhirnya sadar bahwa Maeda telah mengkhianatinya. Yoon Chowok rupanya berhasil diseret ke Jeonseong, sedangkan Jang Ho Jae alias Jang Tae-sang datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Maeda memberikan pilihan sulit karena Tae-sang juga harus menyelamatkan teman-temannya, yaitu Yong-gil, Jong Hyuk, dan Yoo, dari monster ganas. Chowok kemudian dimasukkan ke dalam tangki air. Kapten Kuroko rupanya punya agenda tersendiri untuk mengambil Najin dari dalam tubuh Chowok agar bisa menyelamatkan orang yang ia sayangi. Ho Jae berhasil menolong ketiga temannya dari ancaman monster.
Di saat yang sama, Sung Jo datang menemui Maeda dan membunuhnya, lalu menjatuhkannya ke kandang monster yang ada di bawah. Ho Jae kemudian berusaha menyelamatkan Chook. Ia berkali-kali menghantam tangki air dan menghancurkannya. Chook pun selamat, tapi ia kehilangan ingatan karena Najin telah keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Najin tampaknya juga ikut mati dan membuat Kapten Kuroko sangat kecewa. Di akhir episode, Chook telah kembali menjadi manusia dan menjalani kehidupan biasa. Namun, karena ia hilang ingatan, ia pun tak ingat dengan pria bernama Ho Jae maupun Tai Sang. Chook sendiri mengaku sering bermimpi tentang seseorang yang tak ia kenal. Ia bahkan sempat berpapasan dengan Tai Sang. Di saat Tai Sang tersenyum padanya, Chook seolah merasa mengenalnya. Lalu, bagaimana nasib Sung Jo? Di bagian post kredit ditunjukkan bahwa Jeon Seung Biotech masih beroperasi dan meneliti Najin di bawah arahan Sung Jo. Tak hanya itu, Najin juga mulai disebarkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol air mineral dan disebarluaskan ke publik. Gyeongseong Creature 2 berakhir dengan cerita yang sedikit menggantung. Meski akhirnya Chook dan Tai Sang kembali bertemu, masih ada tembok yang memisahkan keduanya, apalagi Chook kehilangan ingatannya sejak terlepas dari Najin. Tak hanya itu, drama ini juga menyisakan banyak pertanyaan. Mulai dari apakah Sung Jo berhasil menginfeksi banyak orang dengan Najin yang dimasukkan ke botol air mineral, hingga nasib Kapten Kuroko yang di akhir season 2 juga tidak dijelaskan secara gamblang. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak produksi drama maupun Netflix tentang Gyeongseong Creature season 3. Namun, mengingat ada banyak pertanyaan di ending musim kedua, drama ini tampaknya masih akan berlanjut. Jika Gyeongseong Creature 3 benar-benar diproduksi, pemirsa tentunya akan melihat bagaimana hasil rencana jahat Sung Jo, dan apakah pada akhirnya Chook bisa mengingat Tai Sang dan hidup bahagia bersamanya.